Halo teman-teman, kali ini saya akan share cara mencarikan dana cicil terbaru 2025 tanpa memasukkan BPJS dan NPWP. Nah, video ini sebagai tutorial buat teman-teman yang kemarin request bagaimana sih Bang cara mencarikan dana cicil, bagaimana cara saya mencarikan dana cicil kok tidak bisa ACC. Nah, video kali ini saya akan share tutorial lengkapnya, jadi mohon simak video sampai habis. Nah, langsung saja kita masuk ke aplikasi Akulakunya ya teman-teman. Bisa cek di sini. Ini adalah Akulaku saya teman, dan Akulaku saya limitnya juga lumayan. Ini limitnya sekarang ada sekitar 6.500.000. Teman-teman bisa cek di sini, sudah saya tampilkan videonya. Dan ini saya tidak masukkan BPJS atau NPWP. Nah, kita bisa cek di sini terlebih dahulu. Untuk itu kita bisa cek sini ya. Ini BPJS saya belum saya masukkan. Jadi memang terbukti tidak ada BPJS di saya ini, dan NPWP juga tidak saya masukkan. Teman-teman bisa cek di sini, ini NPWP saya belum saya isi, tapi saya bisa mencairkan dana cicil, teman. Nah, apa buktinya Bang? Nah, saya akan tes di sini. Ini tentang tagihan saya, teman. Tagihan saya ini bisa ada pay letter ya, teman. Nah, untuk dana cicil bisa lihat di sini, saya sudah mencairkan dana cicil sekitar 8 juta rupiah, dan ini juga ada 1.425.000 untuk yang kemarin-kemarin teman. Jadi saya mencarikan dana cicil ini sangat amat bisa sekali. Nah, sekarang bagaimana sih cara mencarikannya Bang? Nah, yang pertama teman-teman, kalau ingin bisa mencarikan dana cicil itu teman-teman harus akun yang lama, tidak akun yang baru. Untuk yang akun baru saya sarankan untuk di pinjaman saja. Di bawahnya ini, pada saat teman-teman melakukan pinjaman itu teman-teman harus tahu, teman-teman harus yang namanya melampirkan data-data pribadi terlebih dahulu. Biasanya ngisi data tambahan seperti itu teman, karena kalau umpamanya kita melakukan pencairan itu kita tidak bisa langsung, tapi kita harus validasi dulu terlebih dahulu, tidak bisa langsung. Untuk akun baru saya sarankan pakai pinjaman ini. Untuk akun yang lama sekitar 4 bulan atau 5 bulan teman-teman bisa melakukan pencairan di dana cicil ini yang atasnya ini teman. Nah, di saya bisa mencairkan sekitar 11 juta dengan masa tenor 12 bulan. Jadi ini sangat amat recommended sekali untuk Akulaku. Nah, kita bisa sekali klik saja uang tersebut 11 juta masuk ke data dana rekening kita, teman-teman, data rekening pribadi kita. Jadi tidak sulit sekali untuk melakukan pencairan di pinjaman online ini, tidak seperti bank swasta atau nasional yang ribet semuanya, perlu yang namanya ada orang datang survei. Ini tidak perlu teman, cukup KTP saja bisa mencarikan 11 juta rupiah. Dan yang pertama teman-teman lakukan harus pilih jumlah pinjamannya, apakah mau 11 juta, 10 juta, 7 juta atau yang lainnya. Dan tenornya juga macam-macam, bisa 6 bulan atau 9 bulan juga bisa teman. Dan untuk yang bawahnya harus mengisi rekening penerima. Ini wajib namanya sama ya teman. Kalau tidak sama tidak akan mungkin bisa melakukan pencairan, karena ini terdeteksi akun yang melakukan penipuan ya teman. Jadi wajib sama nama rekening dan nama penggunanya. Ini wajib sama. Nah, untuk yang kita harus cek di sini jumlah pinjamannya, misalnya 11 juta. Untuk biaya provisi tidak bisa ya, artinya 0. Kita nerimanya juga 11 juta, tidak ada biaya provisinya, dan dana terima juga 11 juta, tidak ada potongan administrasi atau potongan tetek bengek, itu tidak ada teman di Akulaku ini. Untuk rencana pelunasan kita bisa lihat di sini, kita bisa melakukan pencairan dan tagihannya 1.247.000 selama 12 bulan teman. Jadi 1 tahun kita harus membayar ini terlebih dahulu. Ini bisa dikalikan saja, kalau umpamanya 1 juta itu masuknya 12 juta, kalau tambah 200 artinya 200 dikali 12 itu sekitar 2.400.000 lah, 2.500.000. Jadi asumsi saya ini kalau 11 juta dalam 1 tahun kita memberikan bunga dan denda kepada Akulaku sekitar 3,5 juta ya teman. Jadi ini sangat ya lumayan lah. Untuk bunganya juga masih standar di peraturan OJK. Jadi untuk 11 juta bunga untuk 1 tahun itu sekitar 3 jutaan. Jadi ini masih normal ya teman. Dan tujuan konsumsi harus teman-teman isi di sini, bisa untuk pendidikan, biaya medis atau yang lainnya, nanti tergantung teman-teman. Kalau sudah teman-teman harus klik sini, saya telah membaca aturannya. Nah, perjanjian dari Akulaku ini sangat banyak sekali.
teman-teman harus baca di sini kalau teman-teman ada waktu ya teman. Ini kalau di scroll masih banyak sekali dan semuanya tentang masalah pinjaman online, tentang masalah risiko yang harus kita tanggung pada saat kita tidak melakukan pencairan atau tidak membayar tagihan teman. Itu harus teman-teman pahami terlebih dahulu agar teman-teman sudah tahu dasarnya untuk melakukan pencairan dan resiko-resiko yang harus kita tanggung. Ini ada perjanjian juga dan ada form pendaftaran anggota KSPMB, perjanjian otoritas BPJS. Dan ini buat teman-teman yang nggak punya BPJS biasanya akan sulit ya teman. Nah, saya bisa melakukan pencairan di sini, klik ajukan pinjaman, maka langsung dananya langsung transfer ke rekening saya. Nah, ada orang yang melakukan ini tapi malah ada notifikasi masukkan BPJS, masukkan PPP. Itu kenapa? Itu terjadi karena akun teman-teman masih akun yang tergolong baru, jadi tidak akan bisa melakukan pencairan. Jadi teman-teman harus melakukan ini. Teman-teman harus sering bertransaksi, melakukan yang namanya transaksi satu minggu minimal satu kali lah. Misalnya beli pulsa atau beli barang 10 ribuan di Aku Laku, bisa jadikan opsi untuk ini agar tidak rewel ya teman. Karena biasanya dana kecil ini dana yang paling rewel, biasanya mintanya BPJS, NPWP, atau malah kita ditolak. Nah, umpamanya kita ditolak itu karena ya mungkin kredibilitas kita atau kredit poin kita tidak mencukupi untuk yang namanya pencairan ini. Jadi kita harus menaikkan kredit poin ini secepatnya. Ada banyak sekali opsi untuk menaikkan kredit poin, salah satunya adalah dengan melakukan transaksi-transaksi yang bertahap dan kontinu ya teman. Misalnya kita beli pulsa atau bayar tagihan atau beli barang yang ini 9 ribuan ini kan bebas ongkir, jadi lebih mudah sekali untuk teman-teman. Jadi tidak perlu ragu lagi untuk masalah ini. Dan jika teman-teman ada masalah seputar dana cicil tidak bisa mencairkan, ada masalah apa, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, nanti akan saya bahas di video berikutnya atau langsung saya balas di kolom komentar agar teman-teman bisa melakukan pencairan di dana cicil ini dan bisa langsung dapat uang secara instan cepat teman. Karena ini banyak sekali masalahnya, jadi kita harus uji satu persatu, kita harus melakukan solusi satu persatu. Nah, buat teman-teman yang bisa mencarikan dana cicil bisa tulis komentar dan sharing tentang masalah ini. Saya harap channel ini bisa menjadi ajang untuk berdiskusi buat teman-teman yang bisa melakukan pencairan di Aku Laku atau ada masalah seputar Aku Laku, agar ke depan kita semua bisa melakukan pencairan di Aku Laku. Tetap tenang saja, pasti ada solusi, jangan pernah takut masalah ini. Nah, video singkat saya tentang cara mencarikan dana cicil di Aku Laku terbaru 2025, dan ini sangat amat penting buat teman-teman agar teman-teman bisa melakukan pencairan. Dan video singkat dari saya dengan manfaat, tetap semangat ke depannya lebih baik.